Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 402 Perang dan Pembantaian di Kota. Apa? Seorang jenius manusia memusnahkan salah satu kekuatan besar iblis. Siapa yang melakukannya? Mungkinkah itu Wu Ningxu? Kapan itu terjadi? Penghancuran kekuatan iblis besar seharusnya menyebabkan kehebohan besar, jadi mengapa kita belum mendengar apapun tentangnya? Benar sekali, siapakah manusia jenius itu? Jadi alasan keempat penjaga agung ini datang ke kota matahari terbit adalah untuk membalas dendam. Ya Tuhan, lihatlah energi iblis di langit. Semua orang terkejut. Kekuatan iblis telah dimusnahkan. Ini adalah berita yang sangat besar, tetapi tidak seorang pun dari mereka pernah mendengarnya sebelumnya. Tentu saja, menghadapi situasi saat ini, tidak seorang pun dapat terlalu memperhatikan siapa manusia jenius itu, karena mereka harus menghadapi pasukan besar dari Istana Raja Iblis. Kota Matahari Menari sedang dalam situasi kritis saat ini, dan dengan sifat kejam dan brutal dari binatang iblis, kota itu akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ekspresi Jiang Chen sedikit berubah. Setelah menghancurkan Istana Iblis, dia segera menyerap jiwa-jiwa iblis sebelum datang ke Kota Matahari Menari. Hampir tidak ada yang tahu bahwa Istana Iblis telah dihancurkan, jadi tidak sulit untuk membayangkan betapa kuatnya Istana Raja Iblis. Gemuruh. Awan hitam berkumpul di atas Dancing Sun City seolah-olah kiamat telah tiba. Kota yang sebelumnya ramai mulai panik. Kelihatannya akan terjadi keganasan. Wajah orang-orang dari keluarga Wu tampak sangat tidak sedap dipandang. Hari ini adalah upacara pemujaan leluhur mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang menyangka akan menghadapi situasi buruk ini. Seperti yang dikatakan Yun Zhonghe, mereka tidak ada di sini untuk berbicara. Tidak bagus. Jiang Chen mengernyitkan alisnya. Dengan indranya yang peka, ia menemukan bahwa energi iblis yang menyebar di langit mengisolasi kota itu dari dunia luar. Dengan kata lain, keempat penjaga telah menyegel kota itu dengan beberapa trik rahasia, menyebabkannya kehilangan koneksi dengan dunia luar sepenuhnya. Oleh karena itu, bahkan jika tempat ini akan segera dipenuhi dengan pertempuran yang hebat, tidak seorang pun di luar kota akan dapat mengetahuinya. Dengan ini, ketika Istana Sungai Mendalam mengetahui tentang apa yang terjadi di sini, kota itu mungkin telah menjadi kota orang mati. Ketika San Ying melihat energi iblis di langit yang tampak seperti jaring laba-laba, ekspresinya pun menjadi buruk. Ia menoleh ke empat penjaga dan berteriak, Yun Zhonghe, apakah kalian benar-benar ingin memulai perang? Sudah kubilang, kaulah yang memulainya. Lagi pula, kita tidak di sini hari ini untuk bicara. Niat membunuh yang kuat muncul di mata Yun Zhonghe. Apakah menurutmu hanya kalian berempat yang mampu menghancurkan kota ini? Wu Ningxu berkata. Bahkan ketika menghadapi situasi seperti itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Hanya sikapnya saja sudah lebih dari cukup untuk memenangkan rasa hormat orang-orang. Saya sudah lama mendengar tentang gaya sitar unik Wunderhand Santune Wu Ningxu, dan ayah ingin mencobanya hari ini. Biarkan saya melihat seberapa kuat jenius nomor satu dari Istana Sungai Mendalam ini. Heixin Fu berkata. Suaranya serak dan menyeramkan, sangat tidak menyenangkan. Tepat setelah dia selesai berbicara, sepasang sayap hitam muncul di punggungnya. Dengan kepakan sayapnya, dia melesat ke arah Wu Ningxu dengan kecepatan luar biasa. Dengan serangan Heixin Fu, perang telah resmi meletus. Energi iblis di atas kota mulai menyebar dan menampakkan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Para iblis itu menutupi langit dan daratan sambil mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Masing-masing dari mereka memiliki tatapan haus darah di mata mereka dan melompat ke setiap sudut kota Matahari Menari. Seluruh kota berada dalam situasi kritis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua prajurit yang tidak siap segera terbangun dari keterkejutan, lalu mengeluarkan senjata tempur mereka dan melawan para iblis itu tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang menduga Istana Raja Iblis akan melancarkan serangan ke kota secara tiba-tiba. Terlebih lagi, tidak ada tanda-tandanya. Serangan sebesar ini juga belum pernah terjadi sebelumnya. Pembantaian itu langsung membawa pertumpahan darah ke kota. Jiang Chen tetap diam tanpa melakukan apapun, dia hanya memperhatikan mekanisme pertahanan yang menyegel kota Matahari Menari. Mekanisme itu telah diaktifkan sepenuhnya, dan tidak seorang pun dari luar kota akan dapat mengetahui apa yang terjadi di sini sebelum mekanisme pertahanan itu dinonaktifkan. Jiang Chen awalnya mengira bahwa tindakannya telah membangkitkan amarah Istana Raja Iblis, yang menyebabkan mereka mengirim 4 pengawal mereka untuk menyerang kota Matahari Menari untuk membalas dendam atas apa yang telah dilakukan manusia terhadap salah satu kekuatan besar mereka. Namun, berdasarkan apa yang telah dilihatnya sejauh ini, itu bukan salahnya. Tindakan Jiang Chen hanya memberi Istana Raja Iblis alasan untuk melancarkan serangan. Bahkan jika Jiang Chen tidak memusnahkan Istana Iblis, kota Matahari Menari akan tetap diserang hari ini. Dilihat dari skala pasukan yang mereka kirim ke sini, Istana Raja Iblis jelas telah mempersiapkan diri sejak lama. Jika tidak, skalanya akan jauh lebih kecil dari sekarang. Selain itu, mekanisme pertahanan itu adalah bagian terpenting dari perang ini.
Istana Iblis belum lama dihancurkan, jadi tidak peduli seberapa cepat Istana Raja Iblis mampu bereaksi, mereka tidak akan mampu mempersiapkan ini dalam waktu sesingkat itu, dan mereka tidak akan memilih kota ini sebagai target utama mereka. Sasaran utama Istana Raja Iblis jelas adalah Wu Ningzu. Dia sangat terkenal di benua selatan, dan dia dijuluki sebagai jenius nomor satu di generasi muda. Dengan bakatnya yang memukau, Istana Raja Iblis merasakan urgensi. Oleh karena itu, mereka ingin membunuh Wu Ningzu dan merusak pertumbuhan masa depan Istana Sungai Mendalam, itulah sebabnya mereka mengirim wali mereka ke sini. Mereka ingin memberikan pukulan berat, dan upacara pemujaan leluhur keluarga Wu adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Mengaum. Raungan setan yang ganas terdengar di mana-mana. Beberapa setan dengan tubuh raksasa seperti bukit-bukit kecil menghancurkan semua bangunan dimanapun mereka lewat. Perang yang mengerikan telah meletus tanpa peringatan sebelumnya. Keluarga Wu sama sekali tidak siap, dan upacara pemujaan leluhur mereka bahkan belum dimulai. Mungkin mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memulainya lagi, karena altar telah menjadi pusat medan perang yang intens ini. Ini adalah perang berskala besar. Menghadapi iblis-iblis yang kejam dan ganas itu, tak seorang pun mampu tetap tenang. Hanya Jiang Chen yang telah melihat banyak hal yang mampu tetap tenang saat menghadapi medan perang yang penuh kekerasan ini. Ledakan. Seekor singa emas yang tingginya sebesar pagoda tiba-tiba mendarat di alun-alun, dan seketika itu juga menewaskan beberapa orang dengan gelombang kejut yang dihasilkan saat singa itu mendarat. Mengaum. Singa itu sangat ganas. Ia memiliki kultivasi inti ilahi akhir, dan dengan sepasang matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, ia langsung membawa pertumpahan darah ke tempat kejadian. Ledakan. Tepat ketika semua orang di tempat kejadian panik, cakar naga merah darah raksasa tiba-tiba turun dari langit dan menghantam singa yang mengamuk itu, menghancurkannya menjadi pasta daging. Mereka yang melihat kejadian itu langsung terkejut. Mereka mulai melihat sekeliling, mencoba mencari tahu siapa yang melakukannya, tetapi tidak seorang pun dapat menemukan orang yang baru saja menyelamatkan mereka. Seseorang yang dapat membunuh iblis inti ilahi akhir hanya dengan satu tamparan pastilah seorang pejuang yang hebat. Semua orang dengarkan. Ikuti aku dan lawan iblis-iblis ini bersama-sama. Dengan sebilah pisau emas besar di tangannya, Wu Ningzu berteriak keras, membuat semua orang di kota mendengar apa yang dia katakan. Meskipun keluarga Wu tidak siap menghadapi serangan ini, mereka adalah kekuatan besar di benua selatan. Dengan serangan balik mereka masih bisa memberikan pukulan mematikan bagi Istana Raja Iblis. Di atas altar, Wu Ningzu terus bergerak seperti kupu-kupu hitam. Dia telah bertarung beberapa ronde dengan He Xinfu, dan dia mampu menjatuhkannya dengan serangan kuatnya setiap kali dengan mudah. Sialan, gadis muda ini benar-benar kuat. He Xinfu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hati. Meskipun dia adalah salah satu dari 8 penjaga Istana Raja Iblis, dia tetap harus mengakui bahwa Wu Ningzu adalah lawan yang tangguh, karena dia hampir dikalahkan olehnya bahkan sebelum dia memainkan lagu terkuatnya. Di sisi lain, Yun Zhonghe bertarung dengan San Ying. Keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama, tetapi San Ying sudah cukup tua, dan tubuhnya tidak sebanding dengan iblis di depannya dalam hal kekuatan. Yun Zhonghe adalah iblis bangau, yang memungkinkannya menyerang dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, setelah bertukar beberapa serangan, San Ying berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jadi, prajurit perkasa Istana Sungai Mendalam tidaklah sekuat itu. Yun Zhonghe terus melambaikan kipas bulu di tangannya, melepaskan sinar terang ke San Ying. Kedua mata San Ying memerah. Dia melirik ke arah kota di bawahnya dan melihat pemandangan yang mengerikan. Dia tidak dapat mengendalikan emosinya, dan berkata, Yun Zhonghe, beraninya kau menyerang kota manusia kami. Ini adalah provokasi serius bagi Istana Sungai Mendalam, dan apa yang terjadi di sini akan segera diketahui oleh Istana Sungai Mendalam. Hari ini, kalian berempat penjaga akan mati. Haha, benarkah? Aku tidak keberatan memberitahumu ini, seluruh kota telah disegel oleh kita berempat, tempat ini benar-benar terisolasi dari dunia luar. Bahkan jika kita menghancurkan seluruh kota, Istana Sungai Mendalam akan tetap gelap. Yun Zhonghe tertawa terbahak-bahak. Apa? San Ying berteriak kaget. Baru sekarang dia menyadari bahwa memang ada lapisan cahaya redup yang melayang di atas langit kota matahari menari. Melihat situasi ini, semangat San Ying langsung tenggelam ke dasar hatinya. Sepertinya semuanya berjalan sesuai rencana Istana Raja Iblis. Target utama mereka adalah Wu Ningzu, dan dengan isolasi kota yang lengkap, tidak mungkin mereka bisa memberitahu siapapun tentang apa yang sedang terjadi di sini, dan semua manusia di tempat ini akan dibantai habis-habisan oleh Istana Raja Iblis. Terlebih lagi, jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi pada Wu Ningzu, itu akan menjadi pukulan telak bagi Istana Sungai Mendalam. Melihat pertempuran yang terjadi di bawah sana, dengan keempat penjaga Istana Raja Iblis yang hebat ini, kota matahari menari yang tidak siap bukanlah tandingan bagi para iblis itu. Jadi, hari ini, kota ini akan menjadi neraka. Semua manusia akan binasa di bawah kuku besi Istana Raja Iblis, kita tidak akan meninggalkan seorang pun yang selamat. Senyum kejam muncul di wajah Yun Zhonghe.
Dia menoleh kedua pria lain yang berdiri di belakangnya dan berkata dengan suara keras, "Beruang tua, elang tua, bantu kelelawar tua menangkap Wu Ningzu. Ingat, jangan membunuhnya, Tuan menginginkannya hidup-hidup. Juga, lakukan dengan cepat." "Jieji, baiklah." Bao Shanxiong dan Ti Ying berlari ke depan dan bergabung dengan He Xingfu. Ketiganya dengan cepat mengepung Wu Ningzu. Tiga penjaga istana Raja Iblis yang hebat bersatu untuk menyerang seorang wanita sendirian, kalian tidak merasa malu? Wu Ningzu mendengus dingin. Kita tidak akan merasa malu jika kita memenangkan pertarungan ini. Wu Ningzu, jika aku jadi kamu, aku akan menyerah dan mengakui kekalahan, jadi aku tidak perlu menderita rasa sakit apapun. Kata Bao Shanxiong. Kesempatan yang buruk. Kalian bertiga, tunjukkan padaku apa yang kalian punya, masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Wu Ningzu masih penuh percaya diri. Meskipun dia menghadapi tiga lawan yang tangguh, dia tidak menunjukkan tanda-tanda gugup. Dengan jentikan tangannya, sebuah sitar hitam muncul.